warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membawakan materi hakikat dan tantangan keluarga negaraan. Saya Fatimah Nurul Hidayah dan saya Muhammad Tegar akan membawakan presentasi ini. Operator itu. Ya, apa? Saya beda kelompok. Nggak di absen gitu. beda kelompok ya, beda kelompok. Iya. Oke, hakikat dan tantangan keluarga negaraan. Dimulai dari pengertiannya, keluarga negaraan adalah status hukum seseorang yang menunjukkan hubungan antara individu dengan negara. Keluarga negaraan menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota negara. Di sini ada dua jenis keluarga negaraan, keluarga negaraan oleh kelahiran dan keluarga negaraan oleh darah. Keluarga negaraan oleh kelahiran biasanya didapatkan berdasarkan tempat kelahiran mereka, sedangkan keluarga negaraan oleh darah berdasarkan keturunan mereka. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Mas Tegar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang unsur kewarganegaraan. Jadi yang pertama, kepatuhan hukum. Jadi kepatuhan hukum ini dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk asas setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang dilakukan. Jadi singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum, pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada hak-hak dan kebebasan. Hak dan kebebasan ini adalah sebuah prinsip yang mendasar dalam hak asasi manusia. Jadi HAM ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan banyak lagi. Lalu tiga, kewajiban bayar pajak. Nah di sini bayar pajak ini suatu tanggung jawab kita sebagai warga negara maupun perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Jadi pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan, dan banyak lagi ya. Lalu yang keempat, hak untuk memilih. Ya, jadi hak ini untuk memilih adalah hak asasi yang penting bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi negara. Hak memilih memungkinkan warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin atau mewakili mereka di pemerintahan. Jadi dengan kayak kemarin kita ya waktu pemilu kita ikut serta dalam pesta demokrasi sesuai kita mencoba sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita ini sudah mencerminkan prinsip demokrasi. Nah, jadi untuk yang kelima, hak untuk berpendapat. Jadi hak untuk berpendapat yang melindungi hak seseorang yang menyampaikan pandangan, pendapat, ide atau yaitu tanpa rasa takut dan hambatan. Jadi hak ini dijamin sebagai konvensi HAM dan dianggap sebagai pijakan penting dalam sistem demokratis. Melalui hak ini, individu memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai suatu isu, baik melalui tulisan maupun media lainnya. Tantangan kewarganegaraan. Tantangan kewarganegaraan adalah masalah atau permasalahan yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, dan identitas seseorang yang warga negara dan suatu negara. Jadi tantangan ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain tergantung pada peraturan, budaya, dan konteks sesuai masing-masing. Nah, di sini ada tantangan dulu. Yang pertama, tantangan pencatatan dan identifikasi. Nah, di sini mendaftar sebagai warga negara untuk identitas resmi seperti paspor. Jadi seringkali mendapatkan kesulitan untuk memperoleh dokumen asli. Jadi ini mendaftar sebagai perangga negara dan memperoleh identitas resmi, misalnya kayak paspor atau kartu identitas, adalah langkah pertama kewarganegaraan. Beberapa orang mungkin menghadapi kesulitan ya untuk mendapatkan dokumentasi ini untuk membuat paspor.
Lalu yang kedua ada kebijakan imigrasi. Mendapatkan status imigrasi yang sah adalah salah satu tantangan umum ketika seseorang berimigrasi ke negara lain. Jadi ketika seseorang berimigrasi ke negara lain ini, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam hal mendapatkan status imigrasi yang sah atau pengukuhan sebagai kondisi. Jadi dengan adanya imigrasi ini tujuan mereka mungkin banyaknya ada kepentingan dalam bekerja ataupun yang lainnya. Tapi tantangan di sini mungkin banyaknya perdagangan orang ya gitu. Lalu lanjut yang ketiga, kewarganegaraan ganda. Beberapa negara berbeda peraturan, tetapi memiliki kewarganegaraan lebih dari satu bisa menjadi masalah di antara banyak negara, terutama di Indonesia ya. Jadi untuk Indonesia sendiri kita menganut asas kewarganegaraan negara ganda. Kenapa? Karena faktanya Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 menyatakan bahwa seseorang yang sudah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Lalu yang keempat, kehilangan kewarganegaraan. Seseorang akan kehilangan kewarganegaraan karena beberapa tindakan hukum seperti pemberian kewarganegaraan ganda yang memiliki konsekuensi negatif. Baik, mungkin sampai sini saja. Ada pertanyaan? 5.